It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine! Wah, Kak Steven kelihatannya semangat banget ya di awal tahun ini. Thank you Kak Jer. Oke. Kak Jer, coba tebak nih. Di antara huruf-huruf berikut, ada satu nama yang seluruh dunia kenal. Aku kasih waktu 20 detik ya untuk menemukannya. Ah, yes, I've got it. Jesus. Yes, Jesus. Hebat Kak Jeremy. Kita akan kenal lebih dalam tentang Who is Jesus melalui ibadah online hari ini. Adik-adik konsentrasi ya mengikuti ibadah online terakhir yang super keren ini. Untuk makan dan minum, tunggu sampai ibadah online selesai ya. Ingat, adik-adik sedang ibadah kepada Tuhan. Pastikan adik-adik menyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengarkan pesan melalui firman yang dibagikan. Untuk mengajak teman-teman lainnya bisa mengikuti ibadah online ini. Ayo klik like, subscribe, dan tulis komen positif ya. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih kami masih bisa ibadah kepadamu. Mari hadir bersama kami dimanapun kami berada. Roh Kudus, silakan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami siap ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. How
Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Kak Debi, mau nanya nih, apa Kak Debi tuh tahu nggak ya arti nama Kak Debi? Iya ya, aku kok nggak pernah berpikir ya apa arti nama aku ya. Memang ada artinya Kak Debi itu? Ada dong, ada. Karena nama Debi itu bagus banget. Jadi aku browsing tadi malam, cari tahu arti nama Debi. Rupanya nih, nama Debi itu berasal dari namanya, asalnya nih Deborah. Dan itu keren banget buat aku. Dan yang lebih keren adalah artinya. Oh ya? Apa Ya. artinya Kak? Jadi penasaran nih. Artinya nih ya, nama Deborah atau Debi dapat diandalkan. Keren kan? Keren. Bertanggung jawab, kreatif, ramah, memiliki kekuatan dari dalam, pengambil keputusan, dan berani. Aku jadi senang sekali Kak. Wah, aku jadi tahu kalau namaku itu bagus sekali artinya ya. Iya. Dan rupanya nih, selama Kak Reti kenal Kak Debi ya adik-adik. Aduh, Kak Debi ini ya sesuai loh dengan arti namanya. Bener, terlihat banget selama aku kenal Kak Debi dalam perbuatannya gitu. Oh iya, thank you ya Kak Reti. Puji Tuhan ya, aku juga harus berterima kasih nih sama papa dan mama yang memberiku nama yang artinya sangat bagus ini. Rupanya nih adik-adik, nama pada seseorang itu bisa menunjukkan identitasnya atau siapa dirinya. Dan membawa pengaruh pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Bagaimana dengan adik-adik? Coba tanyakan pada papa dan mama adik-adik, apa arti namamu? Siapa tahu ada artinya. Begitu juga dengan nama Yesus. Nama Yesus juga ada artinya dan menunjukkan identitasnya, siapa dirinya, karakternya, kualitasnya, dan perbuatannya.
Nama Yesus adalah penting karena ada artinya dan menunjukkan siapa yang diperlihatkannya, yaitu Allah Bapa. Jadi, untuk lebih kenal who is Jesus, bukan hanya kita tahu namanya saja, kita lihat yuk dalam tayangan ini, siapa Yesus itu. In the quiet town of Bethlehem, a child named Jesus was born to Mary, a simple maiden, and Joseph, a humble carpenter. This was no ordinary birth. Prophets had foretold his coming, heralding him as the Messiah, the beacon of hope and light for mankind. As whispers of this miraculous birth spread, King Herod, feeling his throne was at risk, ordered a brutal massacre of innocent children. Guided by divine dreams, Mary and Joseph fled with baby Jesus to Egypt. As a boy, Jesus already displayed an uncanny wisdom. At just 12, he debated scriptures with temple scholars, leaving them in awe. However, it was only at the age of 30 that he began his transformative public ministry. He chose 12 diverse disciples, from fishermen to tax collectors, to accompany him on a mission that would alter the course of history. The miracles he performed were astounding. He healed the sick, gave sight to the blind, turned water into wine, and even raised the dead, proving his divine power. His teachings, rooted in love, forgiveness, and faith, drew massive crowds. He spoke in parables, using simple stories to convey profound truths, making the divine relatable. Wow, Yesus memang sangat luar biasa ya. Dan benar, Yesus adalah Allah yang mengasihi manusia orang berdosa, termasuk aku, adik-adik, dan semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam Matius 1 ayat 21 dijelaskan bahwa Yesus atau Yesua dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan adalah keselamatan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan aku dan adik-adik semua. Alkitab katakan, Yesus telah diberi nama di atas segala nama. Dalam Filipi 2 ayat 10-11 dituliskan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat melakukannya. Dan benar, nama Yesus menunjukkan pada kemuliaan Allah Bapa yang mengutusnya. Yesus telah diutus Allah untuk tujuan yang khusus, yaitu untuk membebaskan manusia dari dosa dan menyelamatkan manusia, kita semua. Itu semua Allah lakukan karena Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Ada kuasa dan otoritas, yaitu kedaulatan dalam diri Yesus Kristus. Dan itu ditunjukkan melalui namanya. Keselamatan ada dalam Yesus. Aku percaya keselamatan itu hanya melalui nama Yesus. Tidak ada nama lain di dunia ini yang sanggup melakukannya selain nama Yesus. Dan itu ditegaskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Coba bacakan. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Kisah Para Rasul 4 ayat 12.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Para nabi telah bersaksi tentang Yesus bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dari dosa melalui namanya, dan kesembuhan serta mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dengan iman dan dalam nama Yesus sanggup menyembuhkan. Benar sekali itu. Yesus menyembuhkan banyak orang. Para murid Yesus menyembuhkan atas nama Yesus dan terjadi mujizat. Nama Yesus berkuasa. Amin. Dan Tuhan Yesus mengajarkan orang untuk percaya dengan cara berdoa dalam namanya. Namanya yang berkuasa itu. Dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan seperti ini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin, amin. Aku akan percaya bahwa dalam nama Yesus ada kepastian saat aku berdoa meminta sesuatu dalam namanya, Dia akan melakukannya. Pasti. Apalagi saat adik-adik berdoa minta pengampunan atas dosa adik-adik. Tuhan Yesus langsung lakukan saat itu juga. Lalu saat adik-adik minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, dengan senang hati Tuhan Yesus akan melakukannya. Dan untuk permintaan lainnya tentu seturut dengan kehendaknya. Yang pasti Tuhan Yesus akan melakukannya dengan caranya yang ajaib. Thank you Jesus. Aku mau Engkau Tuhan Yesus menjadi sahabatku selamanya. Yes, aku pun mau menjadi sahabat Tuhan Yesus yang namanya ajaib itu dan berkuasa itu. Gimana dengan adik-adik? Mau kan? Tapi bagaimana ya Kak caranya supaya Yesus menjadi sahabat bagi kita semua? Memang sih tentu berbeda dengan sahabat adik-adik di sekolah atau di gereja. Kalian kan bisa langsung saling melihat ya, dan bisa bermain, makan bersama, dan melakukan berbagai hal lainnya sebagai sahabat. Tetapi ingat nih adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada beserta kita. Karena nama Yesus disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Oh, jadi walaupun tidak kelihatan seperti sahabat kita yang lainnya, Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Betul. Coba ya Kak Reti dijelaskan dengan contoh ini. Pernahkah adik-adik mengalami saat angin bertiup kencang, angin itu sendiri tidak terlihat, tetapi kita bisa rasakan dan melihat ada angin yang menggoncang pohon dan daun-daun berjatuhan. Oh, iya. Angin tidak terlihat mata, tetapi terasa kehadirannya. Angin menimbulkan ombak di laut dan meniup banyak hal seperti perahu dan lain-lainnya. Tidaklah sulit bukan untuk kita percaya bahwa ada angin di sana, sekalipun tidak terlihat. Ya betul, ombak bisa bergulung dan perahu bisa bergerak karena ada angin yang tidak terlihat mata tetapi bisa menggerakkan sesuatu. Seperti itulah saat kita pikir memiliki Yesus sebagai sahabat kita. Kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Coba kita dengar penjelasannya dalam tayangan ini. What is it like to have a friend in Jesus? If there's something that we can't see with our eyes, does that mean it doesn't exist? Have you ever experienced a time when it was really windy? The wind itself is invisible, but we can still tell that it's there. It can make trees bend and leaves fall off. It creates waves on the sea and makes things blow over. It isn't so hard to believe that it's there. We believe it's real even though it's invisible, because it does something to us or to things around us. It's a little like that when we think of having Jesus as a friend.
We can't see him with our eyes, but we can experience that he's there. A lot of people can tell about how Jesus has helped and been with them through their lives. And when I believe in Jesus, I can experience that too. Jesus' disciples experienced that he was their best friend through their whole lives, even after he went to heaven. You and I can experience that too. Jesus is a best friend that we can talk to about everything. We don't have to pray to him in a special way or at a special place. He is with us wherever we are, with our friends, at school, at home, everywhere. When we believe in Jesus, we get to experience that he is our friend. Aku semakin yakin Yesus adalah sahabatku karena banyak orang telah mengalami bahwa Yesus telah menolongnya dan menyertai hidupnya. Dan saat aku percaya Yesus, aku juga mengalaminya. Dia sahabatku yang nyata. Murid-murid Yesus juga mengalaminya loh. Yesus sahabat mereka di sepanjang hidupnya. Bahkan sampai Yesus tidak lagi bersama-sama mereka, tetapi murid-murid Yesus tetap merasakan Yesus sebagai sahabat dalam hidupnya. Adik-adik dan Kak Reti dan Kak Debbie juga bisa mengalaminya. Yesus adalah seorang sahabat yang dapat kita ajak bicara. Dan Yesus bisa dilibatkan tentang segala hal di dalam hidup kita. Yuk kita sepakat untuk menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati dalam hidup kita. Sediakan waktu untuk sahabat kita Yesus melalui berdoa senantiasa. Kita bisa ngobrol apapun dengan sahabat kita Yesus. Kenalilah sahabat sejati kita melalui membaca Alkitab. Biarkan sahabat kita Yesus berbicara kepada kita melalui firman-Nya kepada para sahabatnya. Dan dengar apa yang Yesus lakukan untuk kita dan percayailah Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Yuk sekarang kita berbicara kepada sahabat kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sahabat kami yang baik. Terima kasih Engkau mau menjadi sahabat kami yang sejati. Engkau Tuhan yang maha mulia mau datang dan mau tinggal di dalam hati kami menjadi sahabat kami. Terima kasih ya sahabat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sahabat kami, silakan Engkau sertai kami dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun keadaan kami ya Tuhan, supaya Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya sahabat kami Yesus. We love you Jesus. Amin. See you next week. Bye. Yesus, nama yang berkuasa, ajaib dan mulia. Yesus yang mau menjadi sahabat sejati bagi kita semua. Aku mau semakin dekat dengan sahabatku, yaitu Yesus. Aku juga mau menceritakan betapa indahnya hidup bersama Yesus yang sejati. Yuk, sekarang bareng-bareng klik like, subscribe, dan loncengnya ya, supaya adik-adik akan diingatkan untuk kisah seru lainnya. Yuk, 1, 2, 3, klik! Adik-adik, ayo datang ibadah secara langsung. Sangat seru loh. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi dan website Fajar Pengharapan. Ditunggu ya. Yes, mari kita memberi dengan sukacita melalui persembahan terbaik untuk Tuhan. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online yang lainnya yang telah disediakan. Yuk semangat lagi join Zoom Anak Berdoa yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Jadilah anak-anak yang suka berdoa bagi orang lain dan ada games dengan hadiah yang langsung dikirim ke rumah. It's quiz time! Tuliskan 2 hal tentang perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan untukmu sebagai sahabat. Kirimkan jawaban melalui nomor WhatsApp pada nomor hotline target dan tunggu hadiahnya di rumah. Jesus is your best friend. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Bye-bye.